Tapi memang eh, perlu cara khusus sih untuk memperbaiki. Tapi biasanya saya nggak perbaiki. Kalau udah tulis ya, kalau misal masa garansi ya udah langsung kirim balik. Nanti kita suruh nunggu dulu, kita buatkan yang baru. Kalau ada ready stock ya dengan LPS yang sama ya nanti langsung kirim gitu. Hmm. Oh, kelihatan. Oh, ini kesalahan produk kelihatan. Kalau semisal oh ini dry fire, nah itu kelihatan juga. Ada ciri-cirinya. Saya ganti ki. Oh, benar. Mulai. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita ngobrol-ngobrol dulu dengan cuaca yang sangat mendukung sekali. Dan cuaca yang mendung dan ditemani teh dan wafer ini. Dan roti, ada eh, gorengan, tempe goreng, pohong. pohong goreng. Nah, komplit nih. Pagi-pagi nyaman sekali untuk santai-santai. Oh ya Kang, kita pengen tanya ini. Kan kemarin ada beberapa isu tentang busur yang crack gitu. Ada yang dipakai baru sekali atau bahkan udah baru sekali, ada sepekan, bulan itu busur crack. Itu kira-kira ada apa ya? Menurut kamu sendiri ada penyebabnya? Ada hal-hal yang perlu kita hindari atau gimana? Menurut pengalaman saja. Karena itu kan nggak ada ilmu dari ilmu pasti gitu ya teman-teman semuanya. Jadi dari pengalaman Kang Mufik itu seperti apa, kita tahu sendiri beliau sudah jadi boyar kan cukup lama, mungkin ya ada pengalaman tersendiri. Dan adakah indikasi-indikasi, contohnya Kang Mufik ada yang busurnya pecah, apakah tahu oh ini busur pecah gara-gara tulis gara-gara kesalahan pas nyetring, atau pecah handle gara-gara dry fire. Nah itu mungkin ada ilmu atau ya ilmu lah, ada ilmu atau ada hal-hal yang harus teman-teman ketahui untuk menjaga busur tetap awet. Kira-kira seperti apa Kang Mufik? Oh ini ya, ini kalau buat teman-teman semuanya. Kalau misal ini menurut pendapat saya pribadi ya. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Nah, kalau semisal ini busur sampai ke tangan user, nah baru berapa hari itu langsung pecah. Nah itulah itu. Kalau menurut saya itu memang kesalahan saya, jadi kesalahan pembuat. Kalau misal baru dipakai berapa kali latihan, oh ternyata kok pecah. Nah itu udah suruh kirim balik, kita evaluasi dulu. Nanti kalau semisal oh kelihatan, oh ini kesalahan produk kelihatan. Kalau semisal oh ini dry fire, nah itu kelihatan juga, ada ciri-cirinya. Nah itu oh ini dry fire. Kalau semisal kalau twist itu, nah itu memang bisa juga itu kesalahan produksi ataupun kesalahan pemakai, itu bisa juga. Kalau kesalahan produksi ya harus bongkar itu busurnya. Tapi kalau kesalahan pemakai itu memang bisa diperbaiki, memang bisa. Memang perlu cara khusus untuk memperbaiki. Tapi biasanya saya nggak perbaiki. Kalau udah tulis ya, kalau misal masa garansi ya udah langsung kirim balik. Nanti kita suruh nunggu dulu, kita buatkan yang baru. Kalau ada ready stock ya dengan LPS yang sama ya nanti langsung kirim gitu. Oh berarti kalau di Rotma sendiri itu ketika ada yang crack itu ketika dikirim langsung diganti gitu ya? Ya. Jadi nggak di servis gitu ya? Enggak, kalau di Rotma ya nggak di servis. Maksudnya kasihan lah pembeli dengan harga yang segitu. Ya. Kalau semisal dikasih, masa kasih busur second kan nggak enak juga. Walaupun semisal rusak ya nanti kita ganti yang baru. Kemudian ini Kang Mufik, kemarin ada temen itu yang katanya ya bisa dibilang keluh kesah. Dia punya busur tapi kok patah sebelah sini, itu kira-kira ada penyebabnya atau gimana? Kalau patah ya, kalau crack mungkin ada yang lainnya. Oh, nah kalau patah itu ya dulu memang saya riset pernah patah juga. Nah, patah itu betul-betul patah. Betul, itu memang patah yang handle bawah. Biasanya itu memang patah itu handle bawah karena kerja lem itu berat yang bawah, jadinya resiko bawah. Nah itu kalau dulu pengalaman saya itu konstruksinya yang kurang bagus. Konstruksi kurang bagus itu ya. Apalagi kalau semisal kerusakan di tempat yang sama berapa busur, nah itu berarti yang lemah di konstruksi itu, yang pecah itu biasanya berarti lemah. Konstruksinya perlu dievaluasi gitu ya. Ya betul. Dulu awal-awal riset memang itu yang paling lama dapatnya konstruksi yang bagus itu bagian handle. Itu dulu memang patah itu berapa kali busur.
dulu itu awal-awal itu buat 10 busur itu waktu riset itu berapa yang patah handle itu? Ada 3 busur lebih itu patah di handle, langsung patah itu. Berarti dari 10 busur patah 3. Berarti lumayan berarti ya. Lumayan itu. Hampir setengah. Itu patah di handle. Nah, terus evaluasi dirubah konstruksinya. Nah, itu terus itu ternyata ya alhamdulillah dapat bagus. Handle aman. Ternyata kendalanya udah twist. Nah, itu Dievaluasi lagi gitu ya. evaluasi lagi. Oh, berarti emang gitu teman-teman, apa namanya, riset busur itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa dibilang seperti itu. Oh ya, atau mungkin Kang Opik bisa ada pesan untuk buyer baru atau tip-tips seperti apa gitu, biar ya kita sesama buyer bisa ngasih apa ya, masukan lah. Kalau nasihat kayaknya kita belum mampu untuk itu. Masukan, kalau masukan kan bebas itu kan ya. Rananya bebas, siapapun bisa ngasih masukan ke kita selanjutnya. Ya, itu. Mungkin ada masukan untuk Kang Opik sendiri. Untuk teman-teman, ini saya lihat di banyak postingan di FB ataupun Instagram atau media sosial itulah. Nah, itu kebanyakan busur rusak itu di handle. Oh, kebanyakan di handle. Kebanyakan di handle. Oh. Iya, Nah, itu berarti PR para buyer itu mencari konstruksi itu handle yang kuat. Karena memang busur ini yang nahan tekanan berat itu memang bagian handle. Di handle gitu ya. Ya, memang harusnya itu yang perlu dipikirkan agar kuat. Kalau siah itu nggak terlalu banyak masalah, saya lihat di teman-teman para buyer itu. Oh ya. Kebanyakan itu memang di handle busur yang Turkis ataupun Tartar itu DLL itu kebanyakan yang bermasalah itu saya lihat memang di handle. Memang susah nyari konstruksi handle itu, memang agak susah. Berarti itu apa namanya yang perlu dievaluasi kalau seperti itu, konstruksinya ya, bukan dari bahan. Oh, enggak. Konstruksi memang konstruksi. Berarti kalau bahan itu sama, pendukung gitu ya, ya. Jadi bahan itu sudah bagus, tapi kalau masih pecah-pecah atau masih patah itu berarti di konstruksi ya. Oh ya, betul. Nah, itu di konstruksi. Ya, walaupun setiap buyer punya karakteristik sendiri, tapi ya itu tetap harus nyari konstruksi yang tepat itu ya. Betul. Ya, harus nyari itu. Memang setiap buyer harus tetap punya ciri khas masing-masing. Ciri khas. Ya. Jadi punya urut makan ciri khasnya seperti ini teman-teman. Kita bahas seperti ini. Ya. Walaupun dulu kalau Kang Opik dulu belajarnya ke siapa dulu? Dulu berapa ya? Dulu kalau ini saya itu ini cerita asal usul tempelan. Ini model saya ke laminasi. Ini dulu saya belajar cara nempel, cara DLL ini itu dari Kang Yuga Andriano. Itu guru laminasi pertama itu saya. Nah, itu terus itu jadi busur. Nah, udah aman, maksudnya nggak rusak. Nah, terus dalam pikiran ternyata busur itu nggak harus butuh awet saja, ternyata perlu lesatan yang bagus, akurasi dan desainnya juga, terus ininya keawetan busur biar tidak mudah twist, tidak handshock itu. Ternyata harus belajar itu lagi. Nah, itu saya belajarnya itu dulu sama almarhum Kang Rohmat itu. Terus dari teman-teman KPBI kayak Kang Roy itu, terus Pak Bambang. Nah, itu dulu saya belajar di tanya-tanya itu ilmu itu. Terus sama Cip Irfan itu saya ambil ilmu banyak itu sama beliau. Saya dapat ilmu banyak. Terus kalau ini yang Tartar ini kan produk baru, maksudnya belum lama setelah Turkis. Nah, ini saya dapat masukan itu dari ini Gus Akmal, itu dapat masukan juga. Terus dari Gus Altan ya. Nah, Altan itu karena beliau udah nyoba, nah akhirnya ngasih masukan. Nah, alhamdulillah sekarang ini udah produknya Tartar ini. Jadi kalau membuat busur itu memang perlu proses. Kalau dulu ya menganggapnya saya udah jadi busur, udah dipakai enak, nyaman, itu udah ini yang paling bagus, yang paling fix menurut saya.
di produk saya ya. Nah terus ternyata ya dapat masukan lagi, oh ternyata ada perlu dirubah lagi. Nah akhirnya rubah lagi. Jadi perlu, memang buat busur itu perlu proses. Kemudian ini Kang, gimana untuk ketika ini loh, ketika ada beli Rotma, kemudian kok crack itu kita evaluasi atau langsung ini sang pengguna atau kita evaluasi itu diri kita sendiri? Oh itu kalau saya sendiri saya nggak mau, sebenarnya nggak mau ini ya, nggak mau cari-cari kesalahan para pemakai ya. Jadi biasanya cuma saya tanya dibayar atau enggak. Oh gitu. Kalau semisal enggak, maksudnya aman, ya udah kirim balik lah, nanti kita ganti. Kalau semisal memang dibayar, saya nggak sengaja kok ini, sebenarnya saya nggak tahu, nah itu ya nggak apa-apa lah. Nanti kalau semisal baru beli langsung dibayar, pecah nggak diganti kan kasihan juga. Ya udahlah, walaupun dibayar kan karena nggak faktor nggak sengaja, ya udahlah kita ganti, nggak apa-apa. Jadi kalau ini percaya aja gitu ya, sama pembeli gitu ya. Ini udahlah, maksudnya busur dipakai ya rusak itu sebenarnya ya wajar. Apalagi ini busur laminasi gitu ya. Bagi teman-teman ya, namanya busur laminasi itu crack pecah itu seharusnya mindset kita itu hal yang biasa. Karena apa? Ini bahan yang kita jadikan satu dengan lem. Dan ya itu tadi, kalau lem kan itu kemungkinan lepasnya tetap ada. Iya kan? Di sini kadang juga ini karena faktor bukan hanya lem, kadang karena cuaca, bisa juga faktor yang lain. Kita membuat ya sudah disemaksimalkan mungkin dengan produk yang terbaik. Berarti kalau crack itu ya tetap di luar apa ya, prediksi kita gitu. Iya, betul. Tapi yang penting kan kalau kita kan nggak terlalu banyak yang pecah gitu kan. Alhamdulillah. Tapi kalau perlu ada banyak yang pecah kan kemungkinan itu dari kesalahan produksi kita gitu ya. Jadi harus dievaluasi. Ataupun kalau misalkan ada yang pecah 1-2 itu ya wajar juga. Kadang kan juga bahan nggak semuanya kualitasnya bagus. Iya betul. Mungkin bisa jadi pas busur itu dapat yang kurang bagus bahannya. Tapi kita ya berusaha dapat bahan yang terbaik. Jadi teman-teman ada keluhan tentang busurnya itu bisa dikonsultasikan langsung gitu ya? Iya bisa. Misalnya tinggal tanya-tanya. Tanya-tanya aja, nggak sasungkan teman-teman semuanya. Kang Upik terbuka untuk masalah busurnya. Jadi kalau ada keluhan atau ada mau yang ditanyakan, mungkin langsung bisa japri Kang Upik sendiri atau lewat reseller-reseller yang sudah ada di teman-teman semuanya, nanti akan disampaikan ke Kang Upik. Mungkin itu dulu Kang, ada yang mau disampaikan lagi? Siap, kalau misal mau kasih masukan juga apa, saya selalu terbuka, tinggal komen di bawah. Ataupun bisa japri langsung, komen-komen ataupun japri untuk kasih masukan, atau mau telepon juga bisa. Salah kalau jam-jam istirahat, jam kerja ya nggak megang HP, pegangnya amplas, pegangnya busur. Terima kasih, kita tutup dulu. Oke, terima kasih. Silahkan tunggu lagi video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut minum teh.